Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak kami, siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 yang telah melewati masa PPDB. Ananda sekalian, saat ini kalian sudah masuk ke tahap masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Anda Vera Triningsih MSI yang merupakan guru kimia di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Pada saat ini Ibu diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada Ananda sekalian mengenai kurikulum 2013. Di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, kita sudah menggunakan kurikulum 2013 semenjak tahun 2013 sampai saat ini. Pada kurikulum 2013, itu ada 4 kompetensi yang diliputinya. Yang pertama itu adalah kompetensi mengenai sikap religius, yaitu kompetensi yang pertama. Kemudian kompetensi yang kedua itu mengenai sikap sosial. Kemudian kompetensi yang ketiga itu mengenai pengetahuan. Dan kompetensi yang keempat itu mengenai keterampilan. Struktur kurikulum 2013 di SMA mungkin berbeda dengan struktur kurikulum kalian di SMP dahulu. Pada kurikulum 2013 di SMA, itu terbagi atas 4 bagian. Bagian yang pertama itu adalah mata pelajaran umum A. Mata pelajaran umum A ini berorientasi kepada kemampuan peserta didik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 6 mata pelajaran yang meliputi mata pelajaran umum A ini. Yang pertama itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Kelima, sejarah Indonesia. Dan yang keenam, bahasa Inggris. Kemudian bagian yang kedua dari struktur kurikulum 2013 itu adalah mata pelajaran umum B. Mata pelajaran umum B ini berorientasi kepada kemampuan peserta didik dalam bidang seni, sosial, dan budaya. Ada 3 mata pelajaran yang meliputi mata pelajaran umum B ini. Yang pertama itu adalah pendidikan jasmani, yang kedua seni budaya, dan yang ketiga adalah mata pelajaran pendidikan kewirausahaan atau PKWU. Bagian ketiga pada struktur kurikulum 2013 itu adalah mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran peminatan ini diikuti oleh peserta didik itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Ada 4 mata pelajaran peminatan untuk setiap jurusan. Untuk jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, itu ada 4 mata pelajaran yang harus mereka ikuti. Yang pertama itu adalah matematika, yang kedua biologi, 3 fisika, dan yang keempat kimia. Untuk jurusan IPS juga harus mengikuti 4 mata pelajaran pilihan, mata pelajaran peminatan, Yang pertama itu adalah sosiologi, kemudian yang kedua ekonomi, yang ketiga geografi, dan yang keempat itu adalah mata pelajaran sejarah. Untuk jurusan bahasa, itu ada 4 juga mata pelajaran yang harus mereka ikuti. Yang pertama itu adalah mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kemudian mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Yang ketiga itu mata pelajaran bahasa dan sastra asing lainnya. Dalam hal ini di SMA Negeri 3 kita menggunakan bahasa Jepang. Jadi bahasa dan sastra Jepang. Kemudian yang terakhir itu adalah mata pelajaran antropologi. Baiklah Anda sekalian, pada bagian yang keempat dari struktur kurikulum kita itu adalah mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini adalah mata pelajaran yang diikuti oleh siswa kita dengan mengambil mata pelajaran peminatan dari jurusan yang lain yang ada di sekolah. Misalnya, bila kalian jurusan IPA, kalian boleh mengambil mata pelajaran peminatan dari jurusan IPS atau dari jurusan bahasa. Boleh dua, kalau untuk kelas 10 itu kalian memilih 2 mata pelajaran pilihan.
Boleh kedua-duanya dari jurusan IPS, atau boleh kedua-duanya dari jurusan bahasa, atau juga boleh satu dari jurusan IPS dan satu dari jurusan bahasa. Begitu juga apabila kalian misalnya memilih jurusan IPS, maka kalian harus mengambil mata pelajaran peminatan dari jurusan lainnya. Misalnya 2 dari jurusan IPA, atau 2 dari jurusan bahasa, atau 1 dari jurusan IPA dan 1 dari jurusan bahasa. Begitu juga bagi yang jurusan bahasa, maka boleh juga mengambil mata pelajaran pilihan dari peminatan pada jurusan IPA dan peminatan dari jurusan bahasa. Demikianlah struktur kurikulum dari kurikulum 2013 yang ada di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Nah, perlu kalian ketahui di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi itu ada 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa yang nanti bisa kalian pilih sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Berikutnya kita masuk lagi kepada penilaian di dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ada 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, di mana penilaian sikap itu nilai kalian minimal B untuk bisa naik ke tingkat berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu kalian peroleh berdasarkan nilai-nilai tugas, kemudian nilai-nilai kuis yang diadakan oleh masing-masing guru mata pelajaran, nilai ulangan harian kalian, nilai penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS. Sedangkan penilaian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan, itu diambil dari nilai keterampilan. Bentuk nilai keterampilan itu ada 5. Yang pertama itu adalah bisa penilaian berbentuk unjuk kerja, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua penilaian proyek. Nah, di dalam penilaian proyek itu harus ada laporan yang dihasilkan. Yang ketiga, penilaian portofolio. Yang keempat itu adalah penilaian keterampilan tertulis atau biasanya untuk mata pelajaran bahasa. Kemudian ada penilaian produk. Nah, penilaian produk yang dihasilkan itu adalah merupakan benda-benda seni atau benda-benda teknologi. Nah, Anda sekalian, demikianlah sekilas mengenai kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penilaian pada kurikulum 2013 sehingga kalian bisa berhasil di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.